Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Ramadan dengan NIM 0530881164. Saat ini saya akan membuat video terkait tugas 2 untuk pemrograman berbasis web. Di sini kita sudah melihat untuk soalnya terkait tugas 2 ini. Untuk soal tugasnya itu sendiri, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Ya, pada tugas ini, praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 ini. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSL yang ada itu sebagai data dummy yang akan ditampilkan bersama dengan tugas praktik ini. Di sini kita diminta untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Itu adalah halaman stok bahan ajar. Di sini halaman ini menampilkan stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Oke, kita langsung saja untuk melihat tampilannya dan skripnya. Oke, di sini kita akan jalan terlebih dahulu. Tadi kita disuruh untuk membuat halaman stok bahan ajar. Oke, seperti ini. Nah, untuk halaman stok bahan ajar ini kita ada field kode, judul, kategori, PJJ, lokasi rak, quantity, safety, status, dan catatan HTML. Di sini sudah ada tertera kode, judul, kategori, PJJ, rak, harga, quantity, safety, status, catatan, dan aksi. Untuk scriptnya sendiri membuat CDN ya, Vue.js 2, v-formnya di sini, v-if-nya sudah saya masukkan kembali untuk Vue.js. v-for, v-if, v-else. Kita lanjut lagi. Di sini kita diminta kembali terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Jadi kita sudah fitur untuk mengedit stok kita coba tambahkan menjadi 30, hasilnya 28. Update, kita simpan, sekarang menjadi 30. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Oke, kita sudah menambahkan juga untuk filter. Di sini kita akan coba untuk memfilter area Jakarta. Oke, sudah tampil area Jakartanya. Kita reset kembali. Itu daerah dipilih, baru tampil untuk kategorinya. Ini kita coba cek Surabaya. Oke, sini untuk search sendiri. Nah, di sini kan judul masih belum tersearch. Kita coba search untuk judul. Oke, judulnya tersearch. Oke, untuk jumlah stoknya tersearch. Untuk harganya juga tersearch. Oke, ini untuk checkbox untuk menampilkan hanya stok yang menipis atau kosong. Nah, di sini tadi kita bahas dapat filter stok berdasarkan rute daerah, terdiri pilihan dari seluruh rute daerah, dan juga untuk kategori mata kuliah atau list. Kategorinya, oke. Sini terdapat filter yang hanya menampilkan stok quantity kurang dari jumlah safety stok dan jumlah stok sama 0 untuk jadi daftar yang mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, ini dia tadi kita coba cek lagi, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Ini dia stok menipis yang jumlah stoknya di bawah safety. Oke, di sini terdapat fitur source untuk mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Source, judul, jumlah stok dan harga, judul. Oke, terdapat fitur reset ya. Oke, ini dia. Kita sudah ini kita reset kembali ke awal. Oke, di sini juga terdapat fitur VJS di mana semua filter tidak perlu dikomplit kembali. Oke. Di sini untuk implementasikan dependent option seperti misalnya ketika membeli filter stok berdasarkan rute daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oke.
Jika kita filter area atau daerah, baru akan muncul kategori untuk mata kuliah ya, kategori mata kuliahnya. Jika kita belum memilihnya untuk duplicate daerah, ya tidak akan muncul. Itu yang disebut dengan dependent option. Untuk stepnya sendiri kita coba cek lagi. Oke, selanjutnya di sini untuk menampilkan status stok dari bahan ajar, memberikan status aman dengan simbol yang memberikan tanda aman ya, untuk atau teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sampai dengan service stok. Nah, seperti ini ya statusnya. Jika quantity-nya lebih besar dari service stok itu termasuk aman ya. Jika di bawah service stok itu statusnya menipis, atau misalkan quantity 0 itu statusnya kosong. Kita lanjut lagi. Di sini memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan yang berwarna merah ya. Kita coba untuk dengan status kosong, yang jumlah stoknya kosong. Nah, sini sudah tertera ya, untuk statusnya menjadi kosong dengan warna merah. Di sini terdapat fitur untuk menambahkan data melalui form kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap fieldnya ya. Sini kita akan coba untuk tambah data. Sini untuk file ini kita masukkan ISBN 4399 sesuai Jakarta 1. Itu kita isi harga 2000, stoknya 10, opsinya 20, dengan catatannya kita simpan. Data berhasil disimpan ya. Sini saya sudah masukkan kuantitasnya 10, untuk set di sini 20. Kita akan update agar menjadi status aman. 30. Oke, sekarang menjadi statusnya aman ya, karena kuantitinya lebih besar daripada safety. Untuk halaman berikutnya adalah halaman tracking delivery order ya, atau DO. Oke, untuk scriptnya sendiri adalah ini. Untuk halamannya tracking, sini juga saya sudah menambahkan CDN untuk view 2 ya. Sini juga saya sudah menambahkan untuk view model, view4 dan view, view4, view else sudah saya tambahkan. Lalu kita lanjut kembali ke tampilan halaman. Di sini disuruh halaman ini menampilkan halaman tracking untuk bahan ajar seperti pada tugas semester 1. Tapi saya menggunakan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Ini nomor DO. Nah, di sini untuk nomor DO ini sendiri itu di-generate otomatis ya. Sini saya sudah melakukan untuk generate otomatis. Nah, di sini ya, untuk nomor DO-nya saya sudah untuk generate otomatisnya. Oke. Untuk soalnya sendiri, ini untuk soalnya sendiri untuk name diisi secara manual pengguna, nama diisi pengguna. Ini ya. Ini misalkan nama saya sendiri. Untuk ekspedisinya dipilih menggunakan berdasarkan UPBGG list ya, yang sudah saya masukkan. UPBGG list untuk paket bahan ajar dipilih berdasarkan data pada paket ya. Untuk tanggal kirim dapat diisi manual maupun menggunakan fungsi date ya, untuk mengambil local time. Total harga diambil dari ada array of object ya, di paket dengan harga ya, jadi harga di sini untuk paket. Ini kita tambahkan baru-barunya data tersimpan ya. Di sini juga kita sudah bisa melihat untuk perjalanan paket sudah sampai mana. Karena saya ini baru dibuat, di sini data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Untuk yang ada di list data bahan ajar kita cek. Untuk tracking step 1 ini saya membuat step 1 penerimaan di lokal Tangsel. Untuk step 2 ini tiba di Jaksel. Untuk step 3 ini tujuan kantor tujuan.
Dan di sini untuk struktur project PJS-nya pada tutorial ini yang disarankan ya. Di sini saya sudah membuat strukturnya, ini index, stock, dan tracking ya. Karena di sini ada dashboard, ini saya melanjutkan dari tugas 1 sebelumnya. Dan di CSS-nya style untuk data JS-nya di sini ada data stock app dan tracking app yang saya gunakan. Oke, mungkin cukup penjelasan untuk tugas 2 pengalaman berbasis web yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan waktu untuk membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.